أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bab ke-13 tentang qata' dan saktah. Al-qata' was sakat. Kalau terdapat kesalahan dalam membaca atau menerjemahkan, mohon koreksi, apalagi dalam pemahamannya itu. Terutama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qat'u, qata'. Al-qat'u lughatan al-ibanatu wal izalatu. Qata' secara bahasa ialah menceraikan atau terpisah dan menghilangkan. Sedangkan secara istilah qat'us sauti ala kalimatin qur'aniyatin biniyyatil i'radi 'anil qira'ah. Sedangkan secara istilah ialah memotong suara terhadap sebuah kata Quran atau ayat Quran lah dengan tujuan berhenti dari membaca. Biniyyat itu artinya tujuan, al-i'radi itu artinya tujuan. Dengan tujuan al-i'radi artinya berhenti ya. Anil qiraah dari bacaan. Wa mahalluhu ru'usul ayat. Dan tempat terjadinya al-qata' ini biasanya di ujung ayat. Ru'usul ayat. Jadi qata' tuh ya kita hendak hampir membaca itu. Orang Indonesia biasanya ditandai dengan sadaqallahul azim. Nah, itu berarti qata' sudah. Kita berniat untuk berhenti dari membaca Al-Qur'an. Kalau itu Bang, ada melihat ini. Intinya tuh berhenti dari membaca Al-Qur'an. Lain wakaf maksudnya. Terus as-saktu atau saktah. As-saktu lughatan al-man'u. Saktah secara bahasa ialah mencegah. Istilahan, sedangkan secara istilah ialah qat'us sauti ala harfin qur'aniyyin bi zamanin la yutanaffasu fihi 'adatan bi niyyati istiqnafil qira'ah. Sedangkan secara istilah ialah memotong suara terhadap huruf Quran dengan waktu tertentu dan tidak bernafas padanya dengan normal.
Biniyati dengan tujuan istiqnah fil qiraah, melanjutkan bacaan. Itu saktah. Jadi ada manang tuh jar. Saktah tuh wasal tapi kayak berasa wakaf kayak itu. Tetap melanjutkan tapi ada wakafnya kan berdiam satu mat tidak bernafas. Saktah tuh kayak wasal tapi ada rasa wakafnya. Jadi Wasal. Saktah itu adalah wasal padahal. Nah, yang namanya wakaf itu wajib minimal. Nah, jadi yang saktah ini kayak nampaknya itu adalah wakaf tapi padahal itu adalah wasal. Nah, bedanya di mana? Binaknya Adalah kita ketika lihat di bawah ini lebih nampak lagi lah. Jadi tambahan itu saktah itu adalah niatnya Istiqlal melanjutkan bacaan. Karena kalau kita nggak tahu ini lah, itu pakai kaidahnya itu kalau kita insya Allah kalau mendengarkan Allah apalagi membaca ya bacaan Allah segala macam kayak awal al-kahfi itu kan pakai karena wajan qayyimah kaidahnya ini pun lupa karena nyambung kayak pada akad lah. Jadi tanamkan betul-betul kaidah ini. Saktah itu adalah dengan niat Melanjutkan. nyambung atau apa namanya tadi? Wasal. Ya wailana qalu ya wailana Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar. coba buka mushaf dulu pada ayat itu. Ini ada kan contohnya pada kedua. Tandai itu yang wajah kelima tandai dua buka mushafnya dulu lah. Yang tiga tandai dua empat itu Qiyaman. atau kalau tidak kamu udah letaknya di mana Pak Haji? Nah, jawaban penjelasannya ada Pak mulai dari al-kahfi yang wajah kelima kemudian Yasin 4. Oke. Terus lanjut as-saktatul al-wajibatu 'inda Hafs min tariqis Syatibiyah. Terus saktah yang wajibah menurut Imam Hafs dari jalur Syatibiyah. Nah, yang pertama alal alifil al-mubdilati min at-tanwini fi lafzi iwajan fil kahfi. Pada ayat pertama halatul wasli bi qayyimah. Nah, itu halat apa? Kadang. Berarti. Oke, kalau kita buka mushafnya tulis
Sini ayat pertama pada surah Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja. Nah, sini ada huruf hijaiyah saktah yang ditandai dengan huruf saktah biasa. Terus kalau kita ingin mewasal atau ingin menyambung antara ayat 1 dengan ayat 2, maka kita harus saktah gitu kan. Jadi cara bacanya walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Jadi yang tidak boleh adalah dibaca dengan Iwajang. Nah, dibaca dengan Iwajang. Nah, dibaca dengan ikhfa. Kada boleh itulah pada tempat itu. Kalau pada ayat lain, ya kan kita hendak menggabung itu, maka hukum-hukumnya itu berlaku. Ayat buat annalakum ajrun hasanan. Ya, itu apa ayatnya? Makithina. Itu berlaku kada hukumnya? Makitin. Apa hukumnya jadinya? Kalau iwat mah? Hah? Hukumnya apa jadinya? Tanwin ketemu dengan Mim gam lah. Belum. Berlakunya hukumnya kan ketika dia dipotong dengan Saktah ini, tidak maka hukumnya itu jadi hilang, jangan menjadi alif mubdilah mengganti tanwin atau kita kenal dengan iwat. iwat. Nah, tidak boleh dibaca dengan fa pada ayat ini. Tapi kalau pada ayat pertama tadi, nah, boleh kan? Behina kayak tadi kan memandang kalau tapi kan behina ya Allah. Alam yaj'al lahu iwaja. Nah, itu bolehlah paham karena niatnya ini adalah niat menyambung tadi itu tidak boleh tapi diganti dengan wakaf tadi lah ya. Saktah ya Allah, kayaknya judulnya ini dan lain awam ya Allah. Ya paham. Nah, itu paham maksudnya Allah. Kalau bihinak boleh nggak? Boleh. Kalau yang bingung mau kenapa yang penting bolehnya itu ikuti dulu lah. Mudah-mudahan kita paham kenapanya adalah mudah-mudahan paham kenapanya. Yang lebih ngalih itu kita memahami kenapanya ya Allah. Nah, makan pentol itu nyaman, olahnya ngalih ya. Namanya itu mau enak nyaman aja, ambil bolehnya. Kalau mau lebih dalam ilmu pengetahuannya dari yang dipadahkan ini pahami kenapanya jadi boleh ya 2. Terus di surahnya saya bilang ayat ke-52. Yang mencetak jadi kita memudahkan memahami adalah yang mencetak niatnya itu tadi kan di ujung ayat itu antara 2 mau digabungkah atau dipotongkah ya. Kalau niat terbagi 2 ini aja ya, digabungkan dipotong. Pengecualian pada ayat yang Al-Kahfi itu tadi, kalau niatnya menggabung itu kada boleh digabung dengan melakukan hukum ikhfa'nya ya kan. Tapi yang dipakai adalah hukum saktah adalah kalau niatnya dipotong ya berhinak ya paham. Kalau niatnya menggabung berdiam tapi kada berhinak. Kalau pada ayat lain yang kada datang enggak saktahnya itu tadi, maka hukumnya kita berlakukan hukum non matinya kan membuat dalam idghamnya digunah bila gunah iklab apa segala macam paham. Nah itu nah. Andai kita hendak menggabung ujung-ujung ayat, nah kita gabung, itu pun berlaku hukumnya. Nah, contohnya apa? Kalau amal amalan sholihan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadam, ketemu dengan mbaknya bismillah, ya kan? Itu berlaku hukumnya kelamnya. Nah, nah, apalagi pada ayat ini tandanya itu ada 2, bertumpang 2. Tahu yang kalian pegang bang ya kada? Bertumpang 2. Nah, bertumpang 2 itu tanda apa? Kan? Itu tanda apa? Kenapa jadi bertumpang 2? Apa makna yang terkandung pada makna tumpang 2 itu pernah memikirkan? Kalau tahu
tahu umpat bertahlilan tahu baca ya. Ya, lanjut ke Surah Yasin ayat 22. Ini kalau kita niat nyambung atau istiqat tadi, maka kita baca dengan fathah sama yang tadi itu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, itu kalau kita niat puasa, tapi ada ulama lain juga menyangka bahwasanya ingin sampai memangkannya ini sudah tam salah maknanya. Jadi karena maknanya sudah tam itu ada huruf pilih ini lebih utama diwakafkan. Jadi yang lebih utamanya diwakafkan. Berarti di wakaf itu apa? Dihinak ada. Jadi lebih utama kita pakai yang sahnya atau lebih utama yang dihinaknya? Kebayang yang mana lebih utama? Tapi banyak diamalkan yang mana? Nah, ternyata ulama anak itu adalah tempatnya wakaf aula, lebih utama dipakai yang dihinaknya padahal. Tapi tetap boleh dipakai yang itu tadi lah, paham? Kadada apa ya? Kadada yang salahnya. Cuma ternyata ada yang lebih utamanya yang mana aulanya itu tadi lah. Jadi yang manapun yang dipilih di antara kedua tanda itu boleh aja, ya kan? Tapi wakaf adalah lebih utama pada tempat itu, ya. Ya, lanjut yang ketiga. Terus yang ketiga di surah Al-Qiyamah ayat 27. Ini kayaknya lengkap, jadi ayatnya itu mencetak. Ayatnya itu lengkap, jadi yang abang itu. Jadi cara bacanya itu ini beda dengan contoh 1 dan 2. Jadi harus dari wakilah terus ada boleh haus saktah itu lah. Ada yang kan boleh bawa wakaf, ada yang haus saktah. Jadi cara bacanya wakilah man Kenapa jadi ada pilihan pada ayat yang karena maknanya sebelum tam. Nah, maknanya kan cocok untuk diwakafnya kan. Kalau yang itu tadi tempat-tempatnya itu maknanya itu memang tempat wakaf, cocok diwakafnya kan. Maka timbulan dua pilihan itu tadi. Pada yang ketiga ini bukan contoh, panggilan kada dibandingkan contoh. Kenapa? Memang karena ada 4 mencontoh itu kan. Jadi banyak contoh 4, jumlahnya mungkin puluhan atau bahkan lebih ya kan. Tapi ini ada fakta yang wajib memang 4 ini aja adalah ya. Terus yang keempat sama yang ketiga tadi juga harus diwasal sambung, karena kalau diwakafkan maka maknanya tidak sempurna atau tidak tam. Yaitu pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Rana ala qulubihim. Jadinya harus diwasal, masih sakit. Boleh diwakaf. Misalnya itulah. Nah, tidak ada pilihan, ada pilihan. Apa juga satu-satunya cara. Terus tunggu loh. Ini wajib ya kan? 1, 2 itu tadi wajib disentahkan kalau niat kita menggabung, paham? Ya. Kalau niat wakaf maka dihinak, ya kan? 3, 4 itu pada ada pilihan, ya kan? Karena maknanya memang belum tentu dalam bacaan riwayat Imam Hafs dari jalur atau riwayat Syatibiyah. Berarti dalam bacaan lain itu ada yang tanpa sakta, itulah ada. Tapi yang kita ingat, kita tekankan lagi apa? Tidak boleh campur aduk, ya, tidak boleh campur aduk. Maka itu ada yang membaca misalnya dalam Al-Kahfi yang ayat pertama ke kedua ini dalam melakukan ikhfa'nya itu ada. Dan alhamdulillah aku pernah membaca dengan baca itu sampai khatam. Jadi mulai Fatihahnya ada Al-Kahfi aja yang dibaca mulai Fatihahnya dengan khatam 30 itu memang ada bacaan diriwayatkan dengan itu tadi. Itu yang kena yang diajarkan insyaallah menghatam kitab ini tadi. Yang ditekankan tidak boleh campur aduk, ya kan? Oh ternyata ada dia yang boleh ya. Lalu campur aduk di hafalan itu digabungnya wajang gimana? Tidak boleh dalam bacaan yang kita pakai dalam hafalan itu tadi. Coba baca bang keempat-empatnya contohnya ini dengan digabung tanpa fakta ini tadi. Dalam ini adalah bukan bacaan kita tapi ada cuma untuk diketahui aja. Ya. Jadi hukumnya itu ikhfa'nya berlaku kalau memang ketemu ikhfa', idghamnya berlaku kalau memang idgham. Dan tapi ingat bukan bacaan kita yang kita pakai dalam menghafal. Itu ingat, tapi untuk diketahui aja. Bismillahirrahmanirrahim.
ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. Nah, paham? Bukan bacaan yang kita pakai dalam amalan, tapi ada dan Nabi memang membaca begitu dalam riwayat yang lain. Dua, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. nah gabung gabung. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Nah, ada Nabi membaca itu, tapi dalam riwayat yang lain. Itu ingatkanlah, dalam bacaan kita yang dipakai dalam hafalan itu tidak boleh lah. Dalam yang kita untuk menggunakan makna itu ya mazhab lah, kalau fikih itu kan tidak boleh campur aduk. Di mazhab lain ada, tapi kita tidak ada memakai yang itu dalam hafalan ini tadi. Nah, ya tiga. Waqila marra. Apa hukumnya jadinya itu? Idgham. Idgham apa? Idgham bila guna. Ya, apa? Terus kalla barrana ala qulubihim. Nah, idgham bila guna. Kita coba buktikanlah. Ini rekaman syekh yang kita tuh mendudunya, dan kita buktikan yaitu ada beliau baca dalam ayat yang lain lah. Nah, ya, itu doang ya. Ada, tapi tidak boleh dipakai dalam bacaannya, hafalannya tadi lah. Kalau kita mengkaji bersama kuliah ini pengenalan aja, menandakan betul-betul mendalami. Kawatnya diajarkan, tapi syaratnya apa? Tuntunkan hafalan dulu, ujian hafalan. Hanya kira menandakan makan dia dalam jadwal yang lain. Nah, jadi ada tahapannya gitulah, ada tahapannya. Kalau mengenal aja kan apa? Jangan coba menandakan betul-betul. Jadi kita tuh dari sembunyi-bujur menyambung mata rantai keilmuannya itu tadi. Jangan dulu kalau hafalannya aja belum hafal, belum tuntung lagi lah, kita malah cambung, bingung. Ini boleh kan ada yo? Ini kan ada nih, malah bingung, kita malah cambung. Lalu ya campur aduk, ya kan jadi nano, kita kan nyaman jadinya. Mie nyamannya makan mie ya kalau tapi dicampur misalnya apa? Kopi diaduk, mie campur kopi. Ya, campur jadinya mie yang mie, kopi yang kopi, kita perlu kopi lah, tunggal butingan itu kita boleh campur aduk. Nah, yang keempat tadi yaitu jualah, ada juga yang membaca dengan cenderung. Nah, cenderung bila guna. Alhamdulillah pernah jawab baca ini belum. Tidak boleh dalam bacaan kita, dalam hafalan itu tadilah yang dipakai dalam bagian ini. Boleh mengkaji kalau udah untung hafalannya, boleh mengkaji sampai hatam juga bacaan ini tadi. Kalau ada pengenalan aja dulu ya. Dua yang boleh dulu. Ya, dua yang boleh. Terus as-saktatani al-jaizatani. Dua saktah yang boleh. Jadi boleh dua saktah, boleh saja. Kawan dari saktah itu drash. Nah, ya. Nah, jadi boleh Apa itu? saktah. Itu tadi jangan yang digabung itu tadi. Nah, ya. Atau baina akhiril anfali wa awwalit taubah. Nah, yang pertama ialah di antara ujung atau akhir dari surah Al-Anfal dan awal surah Taubah. Kan seperti yang kita tahu bahwasanya surah Taubah itu tidak memiliki bismillah. Nah, jadi situ bisa disaktahkan, bisa ada. Coba kita buka surah Al-Anfal yang ujungnya dan awal dari surah Taubah. Jadi situ ada 3 bacaan. Ini pernah ya kan kita lah, tapi kata kajian itu ulang kita ulangi jadi ya ujungnya dengan awalnya innallaha bikulli syai'in alim ya, dengan barakatuh minallah. Nah, itu. Oke, yang pertama dulu yang kita apa? Yang yang ada sambung lah itu. Yang ada sambung, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah itu tadi yang ya apa namanya? Ada yang bagus gitu. Nah nama-nama dalam tajwid apa namanya itu? Bina ada tadi. Nah tuh lihat di footnote bawahnya itu apa namanya yang beliau pakai? Oh iya. Nah alqaf ya, alqaf ya. Yang kedua, nah Terus ya. serta Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, yang ketiga. Ketiga wasal. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah itu kan. Jadi apa? Iqlab. Nah itu kita pakai kan. Nah, kita pakai atau yang lebih dipilih dalam kitab ini al-qalb ya kan. Qalb betul aja cuma yang lebih dipilih oleh mu'alifah kitab ini adalah al-qalbu. Nah gitu ya. Jadi hukumnya kita pakai gitu. Orang ketika kita hendak menggabungnya itu tadi kan. Pokoknya apa aja hukumnya kita lihat tuh. Nah kalau digabung kita berlakukan kan gitu. Nah ya yang kedua. Ini antara yang tiganya ada yang utama juga. Kalau yang ini kan ada bang, jadi ini pilihan, nah pilihan. Kalau yang kayak tadi kan itu kita pada kelompok yang telah lewat kita kaji kenapa ulama itu kadang-kadang beda juga anaknya. Ada yang mengatakan waqaf aula lebih utama waqaf, ada yang mengatakan waqaf menyambung lebih utama menyambung. Kenapa jadi beda-beda? Karena itu terkait dengan bahmul makna, pemahaman makna. Jadi itu tergantung lajnahnya memahami hubungan makna kalimat ini dengan itu kuat atau pada. Bila yang melakukannya kuat, ya anaknya lebih utama digabung. Bila ternyata yang memahami lemah aja, umumnya jadinya lebih utama waqaf. Tapi tetap untuk yang kada paham, dikit semalam kan dengan paham makna itu kada mau memahami maknanya apa, paling aman dah kita ikuti yang mana kan mapa mushaf di tangan itu aja mati. Kalau kalian punya pemahaman jauh kita tuh kayak Juna atau kan komennya macam-macam kan dengan makanan. Nah bagi yang punya zauk kayak itu juga dengan ayat yang dibaca yang punya hak untuk kadang mengikuti tanda wakaf yang ada di apa yang dia pegang itu tadi kan. Mau babaya paham atau kada paham lalu ikuti aja apa yang ada dipegang. So, jadi kalau yang ini tadi ketiga-tiganya itu tidak ada yang lebih utama. Nah itulah itu pilihan yang mana yang mau dibaca. Kalau makanya kadang-kadang bagi yang membaca yang awal hafalan tambahan itu diminta membaca tiga ini, malah kalau ada pun yang mau ulang itu pilihan baginya baca yang mana. Sebenarnya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan pernah juga kita kan kaji itu. Bagi yang hafalan tambahan itu diminta untuk membaca ketiganya ya. Bagi yang mau ulang pun misalkan atau malah awal itu ada bapak pilih yang mana yang mau. Alif lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh bagi yang tambahan baca ketiganya dan ingat. Bagi yang mau ulang pilihan kayak ini juga pilihan yang mana yang mau membaca tafadhol atau bapak. Bagi yang mau ulang nanti udah pernah membaca adalah itu kan cuma tadi kita tuh ujung aja. Kalau anda lebih dalam lagi pemahaman tuh pahami kenapa jadi muncul tiga bacaan itu pada tempat itu ya tuh. Jadi kada cukup kalau tuh jangan kalian tuh bingung dengan tahu ujungnya aja. Nah tapi bahagialah kalau tahu kenapanya kenapa muncul tiga bacaan itu tadi. Kenapa ada yang baca dengan dua nomornya? Kenapa jadi ada yang enam ketika mencari pahaman mim Allah dengan mim Allah? Kenapa itu ada yang lebih ngaruh memahami untuk tahu ujungnya jangan tahu cucuk kayak kita tahu mau menunggu aja lagi itu nah. Yang kedua. Oke, yang kedua al-hai min lafzi maliyah hala wasmiha lima ba'daha fi qawli ta'ala maliyah halaka. Nah itu yang nomor 2 ada di surah Al-Haqqah ayat 28 ke 29. Jadi menyambung antara 28 dan 29. Jadi kalau kita niatnya menyambung, maka
maka di situ boleh saktah juga. Jadi cara membacanya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau yang kada kan tadi boleh. Ya. Kalau yang kada ya Bang. Kalau yang biasa aja kalau kita ingin benak, Nah, lain yang beginak. Lain yang beginak. Jadi yang itu. Jadi kayak ini nah niatnya tadi kan niat awal, ada niat awal niatnya apa tadi? Niat itu terbagi jadi dua, ya kan? Menyambung dengan memotong, ya, dengan motong. Nah, ketika niat menyambung ini tadi boleh fakta atau fakta tidak boleh yang menyebutnya, boleh juga idgham. Nah, ini kan dari kita bagi lot jadi ada tiga. Nah, pada ayat ini jadinya ada tiga bacaan. Nah, ya terbayanglah. Nah, yang dibaca tadi yang coba dulu yang satu, dua, tiga coba baca tanpa dihitung lagi coba baca ketiganya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dua. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tiga. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, terbayang ketiganya. Kalau diingat adalah maliyah halaka, itu ya lah dipotong tadi kata hinak. Yang kedua adalah maliyah halaka, maliyah halaka diidghamkan. Yang ketiga dengan hinak maliyah halaka, itulah maliyah itu apa maknanya? Maliyah itu apa ya? Kekayaan? Nyak aku kan? Iya. Nah, kenapa jadi kok? Kenapa jadinya? Ini tonton dah ya, kajiannya tonton dah yang di kitabnya. Ya yang di ujungnya ya juga mulhaq filhaq, ya kan? Yang kedua bacaan kedua adalah maliyah halaka. Nah, yang tadi kita gunakan kajian tambahan karena ayatnya terkena ayat itu tadi. Maliyah itu apa maknanya? Hartanya, paku. Nah, jadi yang mana yang iyanya nih? Nah, kenapa? Coba yang nyak dulu. Kenapa jadi menyebut nyak tadi? Ya habis. Kenapa jadi kok? Baca terjemah. Nah, terjemah ya. Kalau kan baca terjemah apa terjemah kan? Ya. Nah, ya jualannya Sultaniyah apa? Kuasa aku Ko juga. Kenapa jadi kok? Terjemahnya angin. Bagi kita ada, bagi dari. Kadang kita ada ngomongkan itunya maliyahnya aja. Kadang anggap kita kadang pernah membaca ayat sebelumnya dulu maliyah itu kenapa? Taman butoh lah ya dong. Itu logat. Nah, jadi kayak ini itu adalah logat. Kabilah zaman Nabi itu ada logat untuk yang mengumpulkan kalim itu diujungi dengan hak mati gitu. Nah, diujungi dengan hak mati. Kalau kita tahunya apa rumahmu? Baiti, gitu kan? Ada logat yang ternyata kalau yang menyebut rumahku itu baitiyah. Nah, mastawo ainiyah gitu nah. Nah, sultan, ya kan? Ditambahin kepemilikan buku, jadinya. Nah, paham? Coba lihat Al-Haqqah tuh. Ya, coba lihat mulai ayat sebelumnya pahami. Ya kan ada yang kuku itu selalu ujungnya hak mati lah. Lain hak yang huk dimatikan, lain juga takwar butoh. Memang hak mati, ya kan? Makanya ada hukum ini tadi. Coba bayangkan itu hak domir yang panjang huk, maliyah huk, kan bakal ada hukum ini tadi. Ya, paham? Jadi itu logat. Kalian menghafal itu terbayangkan kada? Coba baca Al-Qari'ah. Coba baca Al-Qari'ah.
qawiyah, kan ujungnya itu lah boh. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Itu tambah butuh juga ya. Wa ma adraka ma hiya. Hiyah itu hak tambahan. Coba kalian buka haknya itu hak mati. Coba buka mushaf. Hiyah itu dari kata hiyah, nya perempuan tuh logatnya dia ya itu tambah tak tambah hak mati itu logatnya. Itu logatnya mahiyah. Apalagi inya itu. Nah dari kata hiyah itu logat dipakai kadang-kadang pada ayatnya. Dipakai pada ayatnya, paham? Jadi bukan nya laki-laki kadang bukan itu tak marbutoh. Bayangkan kalau itu tak marbutoh, maliyatun halaka kan bakal ada hukum dari maliyatun halaka, maliyah halaka. Nah tapi karena memang itu haknya adalah hak yang mati dan itu adalah logat. Nah jadi awalnya itu adalah kalau kita pakai yang logat nanti kita pakai ma'na ni mali. Kada membongkar apa-apa harta kaya itu halaka ani sultani. Tapi ternyata Allah pakai logat pada ayat itu bukan logat yang kita pakai dalam dialog, tapi yang pakai bentuknya pakai hak mati itu adalah maliyah sultaniah. Logat memang ada di pakai itu. Kalian kalau pada paham tuh bingung ya baiknya. Apalagi kitabiyah itu nama juga buku catatan analog. Kitabiyah awalnya adalah kitabun tambah yang mutakalim buku. Tapi ternyata yang dipakai pada ayat itu logatnya adalah yang pakai hak mati dulunya. Kitabiyah apa lampu tak kitabiyah. Nah lampu tak kitabi awalnya padahal andai jawabnya penjahatnya lah dulu cerita penjahat yang mengucapkan andai jawab terlalu catatan amalku. Nah itu tadi lampu Allah. Ada yang mau ditanyakan kepada penyaji? Yang mau ditanyakan? Nah mumpung ada yang mau ditakuni, nah bilanya kawan jawab, bila ada ditampung, guru kelompok akan datang akan menyajikan jawab. Silakan. Dadah itu maksudnya. Nah, mana dulu? Dulu pertama gue jelas ceritanya. Ada pertama gue jelas saja. Berarti itu bilanya ada detik duanya itu hak logat lah. Ada detik duanya berarti hak tamu bukan. Tak marbutoh. Coba lihat di ibaratnya gitu lah. Nah, bilanya kalian agak-agak paham gitu lah, kalian paham kok gitu lah. Bedanya tak marbutoh dan hak tambahan itu tadi lah. Ya kalian lihat tiap hak yang mati itu terjemahnya itu kada ada nya tapi ku banyakannya ku lah. Mahiyah itu lain lagi. Mahiyah itu dari kata dia perempuan. Nah dia perempuan itu kembali ke hawiyahnya itu tadi lah kata hawiyah. Nah itu intinya tadi kalau lain kada pakai domah yang berbalik lahu misalnya gitu lah kada juga bertitik berarti itu hak tambahan itu tadi ya. Ada lagi? Dapat takon yang di soal ayat 1 dan 2. Nah, itu kan tadi pakai sabta. Itu kan di wajah itu artinya bengkok, iman lurus. Itu kan kayak berlawanan gitu lah maknanya. Tadi ada aja yang beberapa ulama yang menyambungnya tuh. Jadi yang bacanya kan jadi irfa gitu nah. Bagaimana pemaknaan ulama itu terhadap ayat itu kan? Itu nabi dan yang membaca. Itu sama dengan fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu udah bacaan sampai ke zaman kita ini mata rantai bacanya itu ada sambung gitu lah. Tapi ingat tadi lah kada boleh dibaca dalam bacaan yang hafalan ini. Hendak tuntukan hafalan dulu. Nah, ini cukup tahu aja dulu kan, cukup tahu. Nah, itu nabi. Jadi itu kalau ada yang memadahkan maknanya lah kalau cocok segala macam kalau katanya ada dibaca sama juga dengan kejadian sebelum itu tadi layakkah kita kalau tadi bayangkan loh dari nabi membaca itu jadi bukan hak kita lagi untuk menyalahkan maknanya ada cocok komen itu segala macam nabi yang membaca itu wahyu nah nabi itu kada ngomong kecuali hanya wahyu wama yang cukup awal jadi mungkin kenapa ada yang mengatakan maknanya itu mungkin belum
Jadi kan perlu lagi kalau hendak menanyakan itu tadi jangan pikirkan jujurkah ada bacaannya dulu, tapi iyakan dulu, terima bacaannya dulu, baru kita cari kenapanya. Bukan cari kenapanya dulu baru pikir menerima atau kada. Tapi yang pertamanya qabul dulu, terima dulu, ketik pegang buat ini pasti betul. Kalau aku pikir kayak saya paham atau maknanya mereka ini hanya karena kebodohanku, jangan kan misalnya kada paham lalu menyalahkan bacaan yang sesuai dengan Nabi. Itulah yang Allah paham. Nah, kalau dipahami adalah jadi jangan juga itu kajiannya jadi dua lah, jangan kita ikuti kalau ada yang mengadakan itu itu jadi kita tuh wajib betul-betul ada pilihan lain, kada lah, tapi ternyata kita udah mengkaji lebih detail pada malam ini. Kita tahu mungkin yang kalian boleh amalkan dua pilihan. Nah, kalau itu boleh tiga dengan seperti misalnya betul membaca dan jadi pilihan kalian ada dua, yaitu apa tadi? Bermandak kada berhinak atau bermandak dengan berhinak. Kada boleh membaca dengan yang ikhfa itu yang kada boleh. Nah, kalian tiga kalian dua tiga kalau anak ketemu dua lapalnya di dulu lah Pet ini belum dia ujian 5 ya Allah. ada orang ada. Nah, ada lagi mengejeli tiga itu ya ibadatnya yang Abdulnya di pilihan atau ada pilihan dua pilihan umum. Pakai Nah, choice kalau yang tadi kan yang memar padina. itu juga ada juga lah apa namanya telah lebih afdol, tapi mungkin pemahaman kebanyakan ulama yang hingga malam ini cetakan itu ada di tangan kita mengatakan itu wakaf aula itu sebetulnya adalah ijtihadi wa ijtihad ulama. Nah, jadi tanda-tanda wakaf itu ijtihad ulama yang wahyu itu yang mana ayatnya yang wahyu ya, tanda-tanda wakafnya itu adalah ijtihad ulama. Namanya ijtihad ulama ini boleh jadi betul dan insya Allah kebanyakan hanya ulama insya Allah betul kebaikannya, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang betul juga dalam hal ijtihad itu tadi. Makanya yang boleh melayani tanda wakaf itu apa tadi yang punya zauk, jadi salah zauk itu apa ya namanya zauk? Cita rasa. Nah, kayaknya tuh pemahamannya tuh dalam banget di kita tuh lah. Kalau diminta komen itu tentang ayat menjabarkannya itu banyak. Kayak kita nih ya Allah mungkin tentang makanan, oh nyaman ya kita dari di bawah kan yang bukan sejenis mungkin komennya banyak. Jadi kita mau nih, kita yang punya zauk itu kayak itu loh. Terkait dengan ayat itu juga yang punya zauk dengan ayat, maka itu boleh jadi dengan apa yang dia pegang di tangan ini berlainan pemahamannya. Nah, tapi itu tadilah yang tidak paham lebih baik ikut ijtihad ulama yang udah. Kalau kalian dicangkang kayak kita bintang lain, mungkin kalian ada jawab tanya-tanya wakaf aula. Jadi buat kita lebih bersama soal aula itu langsung beda. Kenapa? Bangol adalah yang mana yang pasti dan yang ikuti tangannya, makanya itu tadi diminta jangan berganti-ganti dalam hafalnya kan. Kita berganti cetakan ini pakai jamu jadinya. Makanya tetapkan yang kalian pegang itu awal hafal itu bukan berarti kita boleh berganti, tapi jangan berganti cetakan. Nah, artinya mana ganti hilangkah kehujanan segala macam carilah yang cetakannya kayak itu dua. Pahami ya kalau yang kada boleh berganti karena halamannya berganti penerbitnya lain. Nah, itu yang kada boleh lah di ayat ini karena letaknya di bawah jadi diganti karena kita naik ayatnya. Itu yang kita kada kehendaki lah kamu di halaman kita menghafali dengan bentuk halamannya itu benar, bentuk ayat letak ayat itu di mana-mana. Ya, ada lagi. Nah, mungkin cukup sejarah. Nah, lihat jalan kan Hujan dong. iya kada nolak kada diganti apa-apa kita baca aktivian dikit lah aktivian anu bab pertama ya kita lanjut aktivian pertama. Nah, ini adalah pemacu ya penyemangat cocok aja dia kan kita baru baca pertemuan pertama kita ya kan kita panjang.
halaman kan. Ganti jam awliya nih nanya kadada. Bab yang pertama di At-Tibyan al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih. Jadi kita ini adalah bab tentang keutamaan-keutamaan mengaji dan pemikul-pemikulnya. Tapi ini adalah buncu-buncunya ya. Buncu-buncu kita udah nyampaikan pada kajian terdahulu khutbatul kitab bahwa kitab ini adalah kitab yang pendek saja, ya kan? Nah, kenapa? Karena Imam Nawawi pun pada zaman beliau dahulu udah melihat yang kita tuh kitab pina kandal padahal faedahnya banyak tapi menjeluak ya kita melihat. Maka pada bab yang pertama ini pun Imam Nawawi hanya menyajikan buncu-buncunya aja. Nah, anggaplah keutamaan itu ganal, banyak keutamaan mengaji itu kayak ini. Tapi yang Imam Nawawi buat pada kitab At-Tibyan ini buncu-buncunya aja. Nah, padahal keutamaannya jauh lebih banyak daripada itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan buncu-buncu dikit ini tadi kita udah dapat terpacu semangat kita dalam mengaji lah. Nah, coba bacakan siapa ya? Kriyanto. Ada pegang terjemah lah. Bacakan Fatir ayat 29-30. Bacakan ayatnya, bacakan terjemahnya. Fatir ayat 29-30. Fatir ayat 29-30. Yalah, cek lagi. Ini ada coretan kenapa nih lah di kitabnya nih kayaknya penerbitnya salah angka nih, salah angka ayatnya dibaiki. Iya kada cek ayatnya. Yalah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ya itulah ayatnya lah. Ya, nah baca 2 ayat sampai ayat 30 baca terjemahnya. Baca ayatnya loh, baca ayatnya. Wa anfaqu dan laksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka atas pahala mereka dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukur. Nah ya, jadi apa ini ayat ini kita ambil? Kalau kita berjualan mungkin ada ruginya, ada untungnya. Ya Allah, berjualan dengan kawan, ya kan? Atau berjualan dengan betoko, gitulah. Boleh jadi untung, boleh jadi kadang kita lihat ada di antara kenalan kita mungkin ada yang kena tipu, ya kan? Ternyata jangankan untung modalnya kada terbulik, tapi dengan kita menggawi ini tadi kita mengaji, sholat, infak itu perdagangan yang kada bakal ada ruginya. Kenapa? Ujungannya di mana? Di akhirat kelak nanti. Nah, kada bakal rugi orang yang memakai waktunya untuk mengaji, sholat dan berinfak. Nah, itulah nanti kita nih jual belinya dengan Allah. Allah yang maha kaya, kada bakal ada ruginya kita. Nah, mun kita berjualan non acil-acil, acilnya kan tapi duit juga berapa nih? Ya, berapa nih? 7.000 ya. 320 ya lah. Namun Allah kada ada kayak itu ya kan, kada bakal ada kayak itu dengan Allah karena Allah maha kaya. Kita pikir pahalanya kayak ini, ternyata
itu Allah. Lain non acil-acil ya kan? Lain non acil-acil, berjualan non acil-acil. Ya, hadis di bawahnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang ingat kita padakan dulu apa? Ta'allama wa 'allama. Ta'allama wa 'allama. Belajar iya, mengajarkan iya. Kita ingat contohnya dulu apa? Pohon ya. Pohon tinggi aja lah, tinggi gitu, tapi daunnya kayak ini aja. Kada bermanfaat tuh yang dihiginya dibandingkan pondoknya endek tapi daunnya bermanfaat bagi yang lain. Tapi kalau kau tuh tinggi daunnya gandal pulang ya kan, itulah. Makanya amalkanlah kedua-duanya. Ta'allama, alama, tuntut, ajarkan, maka kalian dapat pahalanya juga sambung menyambung ya kan, hingga hari kiamat kelak nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi kitab yang paling sahih itu paling pertama apa? Al-Quran. Nah, ya. Di bawahnya yang nomor 2 adalah sahih. Sebagian ulama ada yang memandangkan sahih Muslim lah. Tapi lebih dikenal pendapat yang pertama itu tadi. Nah, ingat ta'allama, allama, jangan terbalik lah. Ta'allama mengajar dulu, mengajar pindah iya. Nah, padahal belajar belum lagi. Sekali bingung mengajar hanya belajar pulang ya. Balik ya, ta'allama bagaimana yang Nabi padahkan itu tadi lah. Ya, halaman higanya tahu nih cetakannya mungkin beda lah, tapi di halaman kalau yang di kitab yang kuning ini nih balik halamannya 2 hadis lagi di dalamnya. Miftah bawa HP lah Miftah. Nah, coba buka yang terjemahnya ensiklopedi, bacakan hadisnya, bacakan terjemahnya. 2 hadis lah, yang pertama dulu. Ketik kata ya ta'u aja mungkin muncul dah. Ya ta'u. Ya ta'u. Sudah ada. Nah, coba baca hadisnya. Iya kada itu, baca terjemahnya. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an. Ya. Allahumma shalli alaihi. Baca hadisnya loh. Alladzi uyuh mengaji pahalanya 2, hakun uyuh wajagin kada lah, tapi jangan dipahami kayak itu lah. Dengan malaikat yang mulia, siapa yang kada hakun dengan malaikat, digolongkan dengan malaikat yang tiap waktu taat kepada Allah, kada pernah membangkang lawan Allah ya. Baginya 2 pahala. Halnya catatan kejelekannya banyak toh, misalnya kelakuan kada baik untung 2 pahala, mun kelakuan baik mun mengaji uyuh 2 pahala, kalinya mencuntan banyak. Nah, banyak pahalanya kan banyak maksiatnya misalnya kayak itulah, wallahu alam. Mungkin itu cuma pahamilah bahwa bukan yang dikehendaki itu bertahan di bacaan yang uyuh kadalah, tapi kita ingin ke yang ahli digolongkan dengan malaikat yang mulia. Lagi lanjut yang kedua.
Perumpamaan orang muslim yang membaca Al-Quran adalah seperti buah hujjah yang baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang muslim yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma ketika terbaru sedang rasanya enak dan manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti al-kana yang baunya harum sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah yang kita berbau sedang rasanya pahit. Aku diri yang marah. Yang pertama ya, mudah-mudahan kita semua tergolong-golong yang pertama itu tadi lah. Utrujah itu terjemahnya apa yang terjemahkan? Utrujah juga lah. Kalau kalian cari tahu ke lain mungkin itu limau lah. Itu limau, gambar yang di Google Image pun kalau kalian ketik utrujah itu lah Google Image, cek tuh limau yang timbul. Jadi limau ini memang di hadis pun ada, di mana baca sama yang di kitab ini atau di kitab lain lah kada ingat. Nah, limau ini memang faedahnya banyak dan dijadikan perumpamaan juga, baunya enak ya. Ketujuh kada mencium bau limau tuh enak kada? Dimakan nyaman kada? Yang memang udah matang gitu lah. Nah, nyaman ya. Dan ini pun di ya kitabnya mudahan ingat karena mudahan ingat, cuma ingat yang dipadahkan itu adalah limau ini penjauh jin dan syaitan. Jadi kada rugi kalau beandakan limau di rumah tuh nah, beandakan limau menjauhkan jin dan syaitan. Itu ada di kitab memang adalah, cuma kada yakin di kitab apa ya adanya gitu lah. Kalau ada yang ketemu kena kau aja bagi-bagi gitu lah yang memang ada di kitabnya itu. Nah, kita baca lagi yang ini kan di halaman ini sampai dengan endnote yang ke-34. Sebelumnya kita udah baca sampai dengan 28, bab yang 10-nya endnote 29, 30, 31, 32, 33, 34. Di yang 29 ini yang bingung malam baca-baca lah di mana ana al-lail nih kada ketemu, di mana teksnya di kitab tuh ana al-lail. Cuma di endnote-nya ada, kalau ada yang ketemu kayaknya padahkan kayaknya kada ada melihat ana al-lail sa'atuh jam-jam malam. Tunggalnya itu ada 4, ana itu jam-jam waktu-waktu malam, tunggalnya inan, anan, inyun, inwun. Itu tunggalnya jamaknya ana al-lail. Tunggalnya ada 4 tadi, inan, anan, inyun, inwun. Itulah. Itu juga bagaimana ini kata ala itu banyak terdapat pada ayat fadhkuru ala Allah wadhkuru ala Allah. Ala itu nikmat-nikmat an-ni'am. Tunggalnya ada 4 juga, ilan, alan, ilyun, ilwun. Nah, itu jamaknya adalah ala. Cuma bentuk tunggalnya keduanya ini kadang kita ketemu dalam ayat. Yang ada kita temukan hanya bentuk jamaknya ana al-lail, ala Allah, nikmat-nikmat Allah, tapi bentuk tunggalnya ilan, alan, ilyun, ilwun kita kada ketemui. 30 al-infaq al-mamduh. Infak yang terpuji itu adalah di dalam syariat yang terpuji itu adalah mengeluarkan harta kekayaan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu infak yang diinginkan tadi lah. Ingatlah yang perdagangan kada rugi tadi. Mengaji, sholat, infak. Infak itu hakikat maknanya itu memakai harta kekayaan lah. Jadi sebenarnya infak orang kafir itu kan infak juga. Coba baca ayat ujung 9. Innal ladzina, cek kalau salah lah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya ada? Ada ayatnya ketemu lah. Ada ketemu lah 9 rasanya itu lah 9 ujung. Paling halaman paling ujung kalau kada salah. Iyalah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Orang kafir berinfak juga. Jadi yang diinginkan pada ayat yang kita baca tadi adalah infak, memakai harta kekayaan di dalam taat kepada Allah. Itu yang kada rugi, ya kan? Orang kafir gini berinfak. Nah, karena hakikat makna awal infak itu apa? Memakai kekayaan. Nah, 31 perdagangan yang kada rugi, kada akan pernah ada hancurnya, kada pernah ada ruginya. Nah, yang 32 safarah itu apa? Malaikat tukang catat amal. Nah, 33 jamak bar apa? Yang taat. Malaikat taat, tukang catat taat. Adalah malaikat tukang catat tuh salah catat. Ada ya. Kalau ini ya, ini wali kota ya misalnya gitulah. Ini camat, catatan kejahatannya hilangkan dikit, kada ya kan, malaikat tuh taat, ya Allah catat. Ya ta'u yashtaddu wa yashaqqu. Ngalih, pokoknya ngalihnya membaca itu adalah dah insyaallah
Mudah-mudahan 2 halaman ini tadi yang kita baca ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW ini tadi kawa menjadi pemacu. Jadi pagi kena tuh biar mengantuk kawa dilawan. Ingat dengan ayat ini tadi kita jual belinya dengan Allah yang maha kaya, kita mengaji kada bakal ada ruginya, kada bakal Allah tuh menawarkan pahalanya. Stok pahalanya tinggal dikit nah. 3 gini dulu pahalanya lah. Ada pangta janji ya kelepatan 10 kali lipat ya, tapi ini pahalanya lagi dikit ya, anak dibagi kita kuponnya tinggal dikit kada ya, karena Allah maha kaya, pahalanya tak terhingga. Nah itulah itu. Jadi pagi kena semangat ya, semangat menghafal, semangat maju menambah dan mengulang hafalannya. Ditunggu perkembangan kalian. Ingati lagi fadilah keutamaan mengaji ini tadi. Mudah-mudahan kitanya kawa mengamalkan, dan kawan-kawan yang kada datang kawa juga kita padahi terkait dengan keutamaan-keutamaan yang ini tadi. Halaman-halaman akan datang pun 4 halaman lagi, kalau dicetakan yang inilah 4 halaman lagi tetap kita membicarakan tentang fadilah keutamaan mengaji itu tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Al-Asna kena ada dibagikan di WA lah insyaallah tangan Imam Qurtubi. Ya, apa lagi? Ya. Nah. Wah ini Bapak. Nah. Itu banyak dah di Google dijawab ya. Insyaallah kena kita carikan linknya aja gini ya, supaya ulama yang kita tuh ulama dikenal aja menjawabnya insyaallah. Atau kena yang dicarikan apa yang udah ada artikelnya, tapi kita cari yang ada rujukan kitabnya insyaallah lah. Jadi 2 nih ditampung dulu kena dijawab insyaallah malam dijawab via WA. Ada lagi? Karena pertanyaan ini udah rancak ya Allah. Wah ini pang malaikat tukang tiup trompet latihan kah ya gitu nah. Itu pertanyaan tuh rancak dah. Itu rancak mulai dahulu udah ditanyakan ya. Malaikat mencabut maut pang ya, bila ada 2 tapi imbai mati kayak Presiden mencabutnya ya. Nah, macam-macam ya lah. Insyaallah itu ada jawabannya insyaallah karena malam nih juga dijawabkan mun ingat. Nah mudah-mudahan ingat menjawab makan kena. Ya ada lagi? Kada? Kelompok penyaji tadi tutup dengan doa. Silakan. ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في اللسان وزيادة في العلم وبركة في الرزق وزوجة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Alhamdulillah, mohon maaf. Insyaallah pertanyaan akan dijawab malam ini. Kita ketemu pagi nanti. Ditunggu hafalannya tambahan ataupun yang ulang yang ujian. Nah, kita tutup. Subhanallah.